Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Pak, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Heboh, baru saja Menteri Pertanian Pak Amran membuat gempar satu Indonesia. Iya, karena beliau telah berani menolak perintah Presiden Prabowo untuk melakukan ekspor beras. Ya, sebelumnya dalam pidato terakhir Pak Prabowo, beliau telah menyampaikan bahwa Indonesia akan berhenti impor dan mulai saat ini negara kita akan mulai ekspor untuk membantu negara lain. Bahkan Pak Prabowo telah memerintahkan kepada beberapa menterinya agar segera melakukan ekspor untuk membantu negara lain. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Namun, baru saja Mentan Amran telah berani memberikan pernyataan mengejutkan yang bertolak belakang dengan permintaan Presiden Prabowo. Baik, mari kita saksikan sama-sama pernyataan lengkap dari Mentan Amran. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya, itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan Impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan, dan itu berdampak pada produksi. Kemudian tim-tim teman-teman PPL se-Indonesia kompak, solid, kepada Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Sampai 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang, itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia, minta belajar. Saya katakan kita terbuka, minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi pompa, irpom, kita kenal. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Pak, tadi Pak Wamentan sempat bilang ada lembaga AS yang bilang kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin Indonesia tetap impor beras, itu apa Bapak udah? Oh, kemarin yang kami dapat lembaga Amerika Serikat, itu USDA, itu mengatakan bahwa produksi Indonesia melompat tinggi, dan kata-katanya itu mengecewakan eksportir negara lain. Sangat menarik karena diprediksi produksi kita 34 lebih juta ton dari target kita 32. Moga-moga itu tercapai. Dan ada keyakinannya di atas. Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah. Jadi ada negara-negara yang tetap pengen Indonesia tetap impor gitu ya? Oh, itu sudah pasti. Sudah tidak ada satupun negara di dunia menginginkan
khususnya eksportir, menginginkan Indonesia swasembada. Kenapa? Kita adalah pasarnya, ya kan? Itu pasti, itu normatif, itu sangat normal. Oke. Pak Amran, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Artinya kita bakal ekspor beras sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Bapak, Kita harus siap kecukupan kita. Bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Iklim tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Luar biasa ya, pertimbangan matang dan hati-hati dari Mentan Amran ini. Tentu langkah yang diambil Menteri Pertanian ini adalah demi menyelamatkan pangan tanah air. Namun mengapa pernyataan Pak Prabowo dapat berbanding terbalik dengan Mentan Amran? Ya, ternyata Presiden Prabowo memiliki alasan tersendiri demi naiknya harga diri bangsa. Terlebih lagi saat ini negara kita Indonesia sedang diinjak-injak oleh Amerika, dan sebelumnya bangsa kita juga sudah terlalu lama diinjak-injak oleh bangsa asing. Baik, untuk selengkapnya mari kita saksikan sama-sama alasan Pak Prabowo mengapa memerintahkan para menterinya untuk melakukan ekspor beras. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Luar biasa ya, keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.